Anda ingin sukses? Anda ingin maju? Anda ingin berhasil? Ya, jangan menyerah. Tekun, giat, semangat. Seperti saya ini. Nih hasilnya. Kelapa. Anda ingin berusaha? Ayo dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifda Ramadini Alfawazian dari kampus UNU Blitar, Prodi PGSD. Saya akan menerangkan tentang proses pencernaan dan nutrisi. Stop it. Get some help. Teman-teman tahu tidak apa itu proses pencernaan? Nah, sistem pencernaan adalah rangkaian organ yang bekerja sama untuk mencerna makanan, menyerap nutrisi, dan membuang sisa-sisa yang tidak diperlukan oleh tubuh. Proses pencernaan manusia berlangsung mulai dari saat makanan masuk ke dalam mulut hingga dikeluarkan sebagai feses melalui proses ekskresi. Ada yang tahu apa itu proses ekskresi? Proses ekskresi adalah proses pengeluaran zat yang tidak diperlukan oleh tubuh. Lah, ini berfungsi untuk menjaga keseimbangan daya tahan tubuh. Proses pencernaan makanan memiliki dua tahap. Yang pertama, ada proses pencernaan mekanik, dan yang kedua ada proses pencernaan kimia. Proses pencernaan mekanik adalah proses fisik yang melibatkan pengunyahan hingga pencampuran makanan, dan ini terjadi di mulut hingga lambung. Proses pencernaan kimia adalah proses di mana enzim memecah makanan menjadi molekul yang lebih kecil, dan ini terjadi di lambung hingga usus halus. Ada beberapa penyakit yang dapat mengganggu pencernaan pada manusia. Yang pertama yaitu gastritis, yaitu radang lambung. Ini biasanya terjadi peradangan pada lambung seperti lambung membengkak. Bisa dilihat gambarnya pada contoh berikut ya. Nah, yang kedua ada ulkus peptikum, yaitu tukak lambung, seperti terjadi luka pada lambung. Yang ketiga ada diare. Ini biasanya ada bakteri yang masuk saat kita makan atau yang lainnya. Yang keempat ada konstipasi atau sembelit. Ini biasanya gangguan proses pencernaan seperti susah buang air besar. Dan yang kelima ada hepatitis. Ini biasanya terjadi karena ada peradangan pada hati seperti penyakit liver. Ini biasanya disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama karena infeksi virus, dan yang kedua karena konsumsi alkohol berlebihan, dan yang ketiga ada karena mengkonsumsi obat-obatan tertentu. Juga bisa karena penyakit autoimun. Selanjutnya ada peran penting nutrisi bagi kesehatan tubuh manusia. Yang pertama yaitu sebagai sumber energi, seperti lemak, protein, dan karbohidrat yang menyediakan energi yang dibutuhkan oleh tubuh untuk aktivitas sehari-hari. Dan yang kedua yaitu sebagai pendukung fungsi metabolisme, seperti vitamin dan mineral yang berperan sebagai kofaktor enzim dalam reaksi metabolik untuk membantu tubuh memproses energi dari makanan. Yang ketiga ada pembangunan dan pemeliharaan jaringan, seperti protein, kalsium, dan nutrisi lain yang mendukung pertumbuhan, perbaikan jaringan, dan regenerasi sel. Oh, okay.
Yang keempat ada regulasi proses biokimia, yaitu hormon dan enzim yang dihasilkan tubuh membutuhkan nutrisi sebagai bahan dasar seperti yodium untuk tiroid dan zat besi untuk hemoglobin. Yang kelima ada sistem imun, yaitu nutrisi seperti vitamin C, zinc, dan protein memperkuat sistem kekebalan tubuh untuk melawan infeksi dan penyakit. Yang keenam yaitu detoksifikasi dan perlindungan dari radikal bebas, yaitu antioksidan seperti vitamin E dan vitamin C, juga selenium membantu untuk menetralisir radikal bebas dan mencegah kerusakan sel. Yang ketujuh ada keseimbangan cairan dan elektrolit, yaitu mineral seperti natrium, kalium, dan magnesium untuk menjaga keseimbangan cairan tubuh, fungsi otot, dan transmisi saraf. Yang kedelapan ada untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan. Yang pertama seperti contohnya pada anak-anak dan remaja, nutrisi seperti protein, kalsium, dan vitamin D penting untuk perkembangan tulang, otot, dan organ. Dan yang kedua seperti pada ibu hamil, contohnya seperti asupan nutrisi yang memadai seperti asam folat dan zat besi mendukung perkembangan janin yang sehat. Yang kesembilan ada untuk mencegah penyakit seperti nutrisi yang baik memperkuat sistem imun, mengurangi resiko penyakit kronis seperti diabetes, penyakit jantung, dan hipertensi. Yang kesepuluh yaitu mempertahankan fungsi organ yang optimal seperti organ jantung, otak, dan ginjal memerlukan nutrisi tertentu untuk bekerja dengan baik. Misalnya asam lemak omega 3 mendukung fungsi otak dan kalium untuk membantu kerja jantung. Yang ke-11 ada menjaga keseimbangan energi dan berat badan. Seperti nutrisi yang seimbang membantu tubuh mendapatkan energi yang cukup tanpa menyebabkan kelebihan berat badan. Yang ke-12 yaitu menunjang kesehatan mental. Seperti nutrisi mempengaruhi kesehatan otak. Kekurangan vitamin B12, asam folat, atau asam lemak omega 3 dapat berkontribusi pada gangguan mood seperti depresi dan kecemasan. Dan yang terakhir ada meningkatkan kualitas hidup. Nutrisi yang baik memberikan energi, kekuatan, dan daya tahan sehingga memungkinkan seseorang untuk menikmati hidup lebih lama dan produktif. Oh, okay. Selanjutnya, ada dampak nutrisi terhadap kesehatan. Berupa yang pertama, seperti karbohidrat. Dampak baiknya itu menjadi sumber energi utama bagi tubuh kita. Dan dampak buruk yang diterima yaitu jika dikonsumsi berlebihan dapat meningkatkan kadar gula darah dengan cepat, menyebabkan resistensi insulin, obesitas, dan meningkatkan resiko diabetes tipe 2 serta penyakit jantung. Yang kedua yaitu protein. Dampak baik yang diterima jika kita mengkonsumsi protein yaitu untuk pertumbuhan, pemeliharaan, dan perbaikan jaringan tubuh, serta berperan dalam reproduksi, enzim, hormon, dan sistem imun. Dampak buruknya yaitu dapat meningkatkan resiko penyakit kardiovaskular, kanker, dan masalah ginjal jika dikonsumsi dalam jumlah berlebihan atau dengan kandungan lemak jenuh yang tinggi. Yang ketiga yaitu lemak. Dampak baik dari lemak jika kita mengkonsumsinya yaitu baik untuk kesehatan jantung, fungsi otak, dan mengurangi peradangan serta membantu penyerapan vitamin yang larut dalam lemak seperti vitamin A, D, E, dan K. Dan dampak buruknya juga ada yaitu dapat meningkatkan kadar kolesterol LDL, yaitu kolesterol jahat,
dan menurunkan kolesterol HDL, yaitu kolesterol baik yang berkontribusi pada penyakit jantung dan stroke. Yang keempat yaitu serat. Dampak baik dari serat adalah membantu mencegah sembelit, menurunkan kadar kolesterol, dan mengontrol kadar gula darah, serta membantu menjaga berat badan karena memberi rasa kenyang lebih lama. Dan dampak buruknya yaitu menyebabkan kembung, gas, dan gangguan pencernaan, terutama jika tidak diimbangi dengan asupan cairan yang cukup. Yang kelima yaitu vitamin. Dampak baik dari vitamin yaitu meningkatkan sistem kekebalan tubuh, mempercepat penyembuhan luka, serta membantu produksi kolagen untuk kesehatan kulit, tulang, dan pembuluh darah. Dampak buruknya yaitu menyebabkan gangguan pencernaan seperti diare, kram perut, serta meningkatkan resiko batu ginjal. Yang keenam yaitu mineral. Dampak baik dari mineral yaitu kesehatan tulang dan gigi, serta mendukung fungsi otot dan saraf. Kalsium yang cukup membantu mencegah osteoporosis pada orang dewasa. Dampak buruknya yaitu menyebabkan pembentukan batu ginjal dan mengganggu penyerapan mineral lain seperti zat besi dan magnesium. Yang terakhir yaitu air. Dampak baik dari air yaitu menjaga keseimbangan cairan tubuh, mendukung fungsi organ, mengatur suhu tubuh, dan membantu pencernaan serta ekskresi. Dehidrasi dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan, mulai dari kelelahan hingga masalah ginjal. Dampak buruk dari air yaitu menyebabkan ketidakseimbangan elektrolit yang dapat berdampak buruk pada fungsi otak dan jantung. Gue udah gak kuat, gue tuh capek banget, kayak gue bener-bener capek, kayak parah, kayak gue pengen eja, caca, pep, jerit. Kita rehat sejenak. Cara menjaga asupan nutrisi yang pertama yaitu mengkonsumsi beragam jenis makanan. Pastikan mengonsumsi makanan dari berbagai kelompok seperti karbohidrat, protein, lemak sehat, vitamin, dan mineral untuk memenuhi kebutuhan tubuh. Yang kedua yaitu pilih karbohidrat kompleks. Gantilah karbohidrat sederhana seperti gula dengan karbohidrat kompleks seperti gandum utuh, nasi merah, dan kentang yang lebih lama dicerna, memberikan energi lebih stabil. Yang ketiga yaitu mengontrol ukuran porsi. Makanlah secukupnya sesuai kebutuhan tubuh. Hindari makanan berlebihan untuk mencegah kenaikan berat badan atau gangguan metabolisme. Yang keempat yaitu memperbanyak konsumsi sayur dan buah. Sayur dan buah kaya akan serat, vitamin, mineral, dan antioksidan yang mendukung sistem imun dan kesehatan secara keseluruhan. Yang kelima yaitu memilih sumber protein yang sehat. Utamakan protein dari ikan, ayam tanpa kulit, kacang-kacangan, dan produk nabati. Batasi konsumsi daging merah dan olahan. Yang keenam yaitu batasi lemak jenuh dan lemak trans. Kurangi mengkonsumsi makanan tinggi lemak jenuh seperti daging berlemak, mentega, dan produk susu tinggi lemak. Hindari lemak trans yang ditemukan dalam makanan olahan seperti margarin dan makanan cepat saji karena dapat meningkatkan kolesterol jahat dan risiko penyakit jantung. Yang ketujuh yaitu mengurangi gula tambahan dan garam. Batasi mengkonsumsi makanan dan minuman manis seperti soda,
kue, dan permen. Hindari makanan tinggi garam seperti keripik dan makanan instan untuk mencegah tekanan darah tinggi dan masalah kesehatan lainnya. Yang kedelapan, yaitu dengan cara minum air secukupnya. Pastikan tubuh terhidrasi dengan baik dengan minum 8 gelas air sehari, sekitar 2 liter, hingga minuman manis atau berkafein berlebihan. Yang kesembilan, yaitu memperhatikan metode memasak. Pilih metode memasak yang sehat seperti merebus, mengukus, memanggang, atau menumis dengan sedikit minyak. Hindari menggoreng dengan banyak minyak untuk menjaga nilai gizi makanan. Yang ke-10, yaitu patuhi pedoman gizi seimbang. Ikuti prinsip gizi seimbang dengan mengkonsumsi makanan sesuai kebutuhan kalori, protein, dan vitamin, juga mineral. Gunakan panduan piring sehat, setengah sayur dan buah, 1/4 karbohidrat, dan 1/4 protein. Pantau asupan suplemen dengan hati-hati. Suplemen hanya diperlukan jika kebutuhan nutrisi tidak terpenuhi dari makanan. Konsultasikan dengan dokter sebelum mengkonsumsi suplemen untuk mencegah efek samping atau kelebihan dosis. Dan yang terakhir, yaitu menjaga pola makan yang teratur. Makanlah secara teratur dengan jadwal yang konsisten untuk menjaga metabolisme tubuh. Hindari melewatkan sarapan dan perhatikan waktu makan malam agar tidak terlalu larut. Saya wassalamualaikum bro. Jadi dewasa ku kira